Hey guys, karena aku sudah lama nggak lanjut cerita ini karena kesibukan dunia nyata, maka kalian bisa baca bab sebelumnya terlebih dahulu ya, biar nggak lupa. Aku kasih linknya di pin komen. Thank you dan selamat membaca. Cinta Hana episode 11. Hana masih saja tidak bisa menghentikan tangisnya. Tangis tanpa suara. Hana tidak ingin Mike, lelaki brengsek itu, mengetahui jika dirinya masih menangisi diri Mike. Tadi malam, Hana kembali ke rumah kontrakannya bersama Dara. Berkali-kali Dara menanyakan apa yang terjadi, tapi sekalipun Hana tidak menjawabnya. Hana masih sibuk menangisi nasibnya. Kenapa Mike tega melakukan hal ini padanya? Meninggalkannya di saat dirinya membutuhkan sosok Mike sebagai ayah dari bayi yang dikandungnya. Bagaimana Hana menghadapi semua ini? Menghadapi orang tuanya, menghadapi Revan kakaknya. Akhirnya, Hana bisa tertidur karena lelah menangis. Paginya, lagi-lagi Hana terbangun karena mual hebat, hingga membangunkan Dara. Dara sempat mengajak Hana ke rumah sakit, tapi tentu saja Hana menolaknya. Hana belum ingin memberitahukan keadaannya pada siapapun juga, termasuk Dara, sahabatnya sendiri. Hari ini niat Hana adalah ke kantor pagi-pagi dan menenggelamkan diri dengan tumpukan berkas-berkas periklanannya. Namun, Hana berakhir merutuki dirinya sendiri karena ada sebuah berkas yang tertinggal di apartemen Mike. Akhir-akhir ini, Hana memang sering membawa pekerjaannya ke rumah Mike. Dan tadi malam, dia melupakan sebuah berkas yang ditaruhnya di laci meja sebelah ranjang Mike. Akhirnya, dengan menguatkan diri, Hana kembali ke apartemen Mike. Mungkin saja Mike sudah berangkat kerja. Bukankah ini sudah sedikit lebih siang? Dan semoga saja Mike belum mengganti password kamar apartemennya, pikir Hana kala itu. Sedikit terkejut saat memasuki lift bersama dengan seorang wanita asing yang wajah dan tubuhnya mirip dengan model papan atas. Wanita tersebut memencet tombol lantai paling atas gedung apartemen ini. Hana menaikkan sebelah alisnya. Setahunya, lantai paling atas adalah lantai eksklusif yang hanya ditempati kamar apartemen Mike seorang. Apa wanita ini teman Mike? Hana ingin bertanya, tapi diurungkannya niatnya. Mungkin wanita ini hanya ingin mencari angin di atas atap apartemen ini. Mengingat atap apartemen membuat Hana menundukkan kepalanya. Kenangan akan Mike menyeruak begitu saja saat Mike melamarnya dulu dan membuat Hana percaya, bahkan berani memberikan segalanya untuk diri Mike. Nyatanya, lelaki itu tak lebih dari seorang lelaki kejam. Lagi-lagi kebencian menyelimuti diri Hana. Kebencian, kerinduan, dan cinta bercampur aduk menjadi satu, membuatnya menjadi beban yang sangat berat dipikul sendirian oleh seorang Hana. Wanita asing tersebut akhirnya keluar dan berhenti tepat di depan kamar apartemen Mike. Ternyata benar, itu adalah teman Mike, pikir Hana yang sedang mengawasi wanita tersebut dari jauh. Wanita itu tampak menelepon.
Lalu tak lama, pintu apartemen Mike terbuka. Dan yang membuat Hana shock adalah wanita tersebut langsung menghambur dalam pelukan Mike. Apa hubungan wanita itu dengan Mike? Mereka bicara sangat akrab. Hana melihat wanita tersebut tampak begitu perhatian dengan Mike. Hana bahkan melihat Mike mengecup lembut bibir wanita tersebut. Ya Tuhan, jadi selama ini seperti ini sisi lain dari seorang Mike Henderson. Pantas saja dirinya sangat mudah sekali tergoda. Ternyata Mike tidak lebih dari seorang brengsek yang memiliki banyak kekasih. Saat ini Hana sudah berada di kamar Mike. Hana kembali mengusap air mata yang tidak berhenti menetes dari pelupuk matanya. Sebenci apapun dirinya dengan Mike, Hana tidak bisa memungkiri jika dia sangat mencintai lelaki itu. Secepat kilat Hana mengemas berkas-berkas yang tertinggal di laci meja kamar Mike. Hana juga mencari beberapa barangnya yang mungkin saja masih tertinggal di ruangan ini. Hana tidak ingin kembali lagi ke apartemen ini. Mungkin saat ini Hana baru melihat Mike berciuman dengan wanita lain. Hana tidak ingin mengambil resiko untuk melihat Mike melakukan hubungan intim dengan wanita lain. Hana merasakan pintu kamar di belakangnya dibuka oleh seseorang. Apa sudah menemukan berkas-berkas sialanmu itu? Tanya Mike dengan nada dingin. Hana tidak menjawab. Dia masih berdiri membelakangi Mike. Mike lalu berjalan mendekat ke arah Hana. Tapi Hana secepat kilat menghindarinya. Hana melepaskan cincin pemberian Mike dan menaruhnya di nakas. Aku lupa mengembalikan itu, kata Hana sedingin mungkin. Baguslah jika kau mengembalikannya, jawab Mike sedikit menahan kekesalannya. Bukan seperti ini yang diinginkannya terhadap Hana. Bukan Hana yang berbalik bersikap dingin padanya. Dia ingin Hana menjadi rapuh, tak memiliki kekuatan. Bukan seperti ini. Lalu tanpa pamit, Hana melangkah keluar dari kamar Mike. Hana berjalan dengan sedikit tergesa, mengabaikan tatapan mata sang wanita cantik yang masih duduk manis di ruang tamu Mike. Mike sendiri memejamkan matanya. Kepalanya semakin berdenyut memikirkan sikap Hana. Sial, apa rencananya berantakan? Jika begitu, dia harus menyusun ulang rencananya. Mike sedikit berlari keluar apartemennya. Dikejarnya Hana secepat mungkin. Untung saja Hana masih berdiri menunggu lift terbuka. Mike kemudian meraih tangan Hana dan memenjarakan Hana di antara dinding. Kamu mau apa, Mike? Mata Mike menajam, seakan-akan dengan tatapan matanya saja bisa membunuh siapapun yang menatapnya. Aku mau kamu, kata Mike penuh dengan penekanan. Apa maksudmu? Kita sudah berakhir. Hana sedikit meronta. Kamu membawa barangku, dan kita tidak akan berakhir dengan mudah. Barang? Aku sudah mengembalikan semua milikmu, Mike. Aku tidak membawa apapun. Mike lalu tersenyum mengejek. Kamu lupa dengan ini, kata Mike sembari mendaratkan telapak tangannya di perut datar Hana. Sejenak, Mike merasakan sebuah denyutan kecil yang mungkin hanya bisa dia rasakan sendiri. Apa itu? Apa mungkin itu bayinya? Bagaimana bisa? Mike membatu merasakan perasaan tak karuan yang sedang merayapi hatinya.
Begitupun dengan Hana. Ada sebuah kehangatan tersendiri saat tangan Mike mendarat di perutnya. Apa mungkin bayinya merasa nyaman? Tapi Hana cepat-cepat menepis semua perasaan tersebut. Hana tidak boleh jatuh terbuai untuk kedua kalinya di hadapan Mike. Secepat kilat, Hana menepis tangan Mike yang berada di perutnya. "Kamu gila, Mike. Jangan anggap ini sebagai milikmu setelah apa yang sudah kau ucapkan kemarin," kata Hana dengan tegas, lalu mendorong tubuh Mike hingga dirinya bisa melewatinya dan masuk ke dalam lift yang kebetulan langsung terbuka ketika dirinya menekan tombol lift tersebut. Mike masih ternganga dengan menatap telapak tangannya yang sedikit gemetar. Apa yang terjadi dengannya? Mike lalu berlari kembali masuk ke dalam apartemennya. Masih tidak menghiraukan Carrie yang menatapnya dengan tatapan penuh selidik. Mike mencari ponselnya, lalu menghubungi seseorang. "Ada apa, Mike?" kata suara di seberang. Itu adalah Robert, temannya sekaligus asisten pribadinya, orang kepercayaan Mike. "Rob, aku ingin kau mengikuti seseorang kemanapun dia pergi dan apapun yang dia lakukan. Kabarkan secepatnya padaku." "Siapa orang itu, Mike?" "Hana." Mike memejamkan matanya setelah mengucapkan nama tersebut. Ini sepertinya sudah keluar dari rencananya. Rencana yang hampir bisa dibilang gagal total dan berantakan. "Kamu gila, Mike. Tidak, aku tidak akan melakukan hal itu," kata Carrie dengan tegas. "Please, Carrie, bantu aku. Sekali ini aja." "Tidak, Mike. Aku tidak mungkin menyakiti hati wanita itu. Lagi pula, aku akan kembali sebelum Billy menyusulku kemari. Aku tidak akan melepaskanmu jika kau tidak mau membantuku." "Kamu mengancamku?" "Apapun menurutmu, aku tak peduli." Carrie lalu mendekat ke arah Mike, menangkup kedua pipi Mike. "Mike, ini bukan dirimu. Kamu tidak pernah terobsesi seperti ini dengan sesuatu, Mike. Kamu selalu berjalan dengan datar dan seperti tidak memiliki masalah berarti apapun. Tapi wanita itu..." "Ini bukan karena wanita itu, Carrie. Ini karena kakak sialannya," potong Mike kemudian. "Tidak, Mike. Kamu menyakiti wanita itu, bukan kakaknya." Mike lalu terdiam sebentar dan mulai berbicara lagi. "Jika kamu ingin aku memutuskan pertunangan kita, kamu harus membantuku, Carrie," kata Mike tanpa diganggu gugat. "Mike, kamu akan menyesal jika kamu melanjutkan semua ini." "Aku tidak peduli," jawab Mike dingin, lalu meninggalkan Carrie begitu saja. Carrie menatap punggung Mike dengan menggelengkan kepalanya. Haruskah dirinya ikut dalam pembalasan dendam konyol oleh sahabatnya tersebut? Hana masih saja tak berhenti menangis. Dara bahkan sudah membelikan coklat, es krim, dan lain sebagainya agar Hana lebih baik lagi. Namun, ternyata tidak ada gunanya. Hana masih saja menangis. "Hana, ceritakan padaku apa yang terjadi denganmu." Sekali lagi, Dara membujuk Hana. Hana hanya menggelengkan kepalanya. Tentu saja, Hana belum berani bercerita jika dirinya saat ini sedang putus hubungan dengan Mike dalam keadaan hamil. "Hana, jika kamu tidak bercerita, aku akan pulang dan tidak mau lagi berteman denganmu."
Please Hana, beritahu aku apa yang terjadi denganmu. Hana lalu memeluk Dara dan tangisnya semakin pecah. Aku dan Mike sudah berakhir, Dara. Kami sudah berakhir. Akhirnya, Hana membuka suaranya. Apa? Kenapa bisa? Kupikir dia sudah memiliki wanita lain, Dara. Apa wanita itu orang luar? Maksudku, dia orang asing. Hana langsung melepaskan pelukannya terhadap Dara, menatap Dara dengan tatapan terkejutnya. Dari mana kamu tahu, Dara? Dengar, aku sempat bertemu dengan Mike dengan wanita tersebut beberapa hari yang lalu. Mereka bilang jika mereka hanya berteman. Jadi, jangan salah paham, Hana. Aku yakin aku tidak salah paham. Mereka sangat mesra, Dara. Mereka bahkan saling berpelukan dan berciuman. Dara menutup mulutnya tak percaya. Hana pasti sangat terpukul saat melihat lelaki yang dicintainya memeluk, bahkan mencium wanita lain. Dara, aku, ada apa, Hana? Aku hamil. Apa? Dara benar-benar terkejut dengan pengakuan Hana tersebut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bersambung, sampai jumpa di episode 12-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.